Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ushul fi Tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di awal pembahasan tafsir. Dan terakhir kita baca paragraf wa kana salaful ummati ala tilka tariqatil wajibah. Dan adalah salaful ummah itu berada di atas jalan atau metode yang wajib ini. Itu mereka punya perhatian besar dalam mempelajari makna-makna Al-Quran. Yata'allamuna Al-Qur'ana alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka mempelajari Al-Quran, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Baik. Li'annahum bidzalika, dengan hal tersebut mereka bisa yatamakkanun minal amali bil Qur'ani ala muradillahi bihi. Mereka bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan Al-Quran tersebut. Baik, dan ini antara target pokoknya. Ya bukan sekedar mengamalkan, ya. Bukan sekedar beramal, tapi beramal yang mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bisa paham ini? Kalau beramal, semua orang beramal, bahkan ahlul bid'ah beramal juga. Tapi apakah mereka sudah mencocoki tuntunan, mencocoki apa yang Allah inginkan? Tentunya tidak. Ya. Belajar Al-Quran juga, belajar tafsir juga. Bahkan ada tafsir-tafsir, ya, yang menyimpang. Baik. Tafsir Sayyid Qutb misalnya. Baik. Apa tafsirnya itu? Fi Dhilalil Quran, semisalnya. Banyak penyimpangan di situ. Tapi tafsir juga, banyak juga orang beli, banyak juga orang baca. Baik. Bisa dipahami? Jadi mereka dengan memahami maknanya, mereka bisa mengamalkan Al-Quran ala muradillah. Pentingnya bukan sekadar mengamalkan Al-Quran, tapi ala muradillah. Fa innal amala bima la ya'rifu atau bima la yu'rafu maknahu ghairu mungkin. Mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya ini tidak mungkin. Baca? Apa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dakhilan mazidah. Amma ba'd. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladhi kanu yuqri'unana al-Qur'ana kal Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظ ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. Ya, itu ada titiknya. Dikasih titik ya. Ala basiratin. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala hadatsana alladziina taib. Ini ada nunnya ya. Qala ada nunnya ya, alladziina. Ya, dia aidnya berupa jamaah. Jadi harus jamak juga. Haddatsana alladziina kanu. Karena isim mausul harus ada silatul mausul. Silatul mausul adalah jumlah atau syibh jumlah yang dalamnya terdapat dhamir yang kembali kepada isim mausul yang disebut aid. Yang harus sesuai dengan isim mausul dari dua sisi, jenisnya dan jumlahnya. Kalau kita bilang alladzi berarti mufrad, mudzakkar. Sedangkan kanu waw jamaah ini jamak mudzakkar. Qala haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'ana ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang kanu yang dahulu mereka yuqri'una al-Qur'an, membacakan kepada kami Al-Qur'an, maksudnya mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Ya, wazannya itu kita pakai aqra'a yuqri'u, iqra. Ya, bukan qara'a tapi yuqri'. Jadi muqri', nanti isim fa'ilnya muqri', al-muqri', bukan al-qari'. Jadi orang-orang yang dahulu mengajarkan kami Al-Qur'an. Nah, ini seorang tabi'in. Berarti yang ajar Al-Quran siapa? Sahabat. Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan. Luar biasa ini, khalifah ketiga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum dan selainnya. Itu para sahabat menceritakan kepada Abu Abdurrahman ini, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha. Maksudnya dahulu para sahabat mereka ketika mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari Al-Qur'an. Jadi ini bayangkan ya, jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar. Kenapa kita mau malas-malas belajar? Sahabat saja masih belajar. Ya. Belajar itu bukan hanya belajar maknanya, lafadznya juga, belajar tajwid, belajar ngaji. Biar sudah tua, biar putih rambutnya, putih jenggotnya. Paham ini? Kita kadang kalau sudah ngaji, sudah lama ngaji, sudah senior, itu kadang belajar ngaji itu dianggap sepele. Padahal pas disuruh ngaji, subhanallah, macet-macet. Ya, itu butuh kita perlancar, jangan dibiarkan macet-macet begitu. Ya. Jangan disengaja. Apalagi alhamdulillah dimudahkan di zaman sekarang ini.
Apalagi di tempat kita ada Syekh Bilal, ada murid-muridnya Syekh, ada banyak sekali, subhanallah. Ya, itu lafaz ya, lah baru makna. Ya, walaupun ini bisa jalan bersamaan. Jadi jangan hanya semangat ikut taklim, ikut belajar, tapi tidak perhatian dengan Al-Quran. Ya, karena mereka sini belajar sini, perhatikan nanti akan disebutkan belajarnya itu lafaz dan makna. Ya, mereka belajar, kalau mereka kan sudah orang Arab ya, sudah fasih, jadi tajwid itu langsung mereka bisa lafazkan. Beda kita orang ajam, ya, orang non Arab harus belajar tajwid dulu baru bisa benar bacanya atau ditalkin dengan mukri yang betul-betul mumpuni di bidangnya, diikuti betul persis baru, ya, bisa paham ya? Itu malah yang wajib prakteknya, bukan belajar tajwidnya. Belajar tajwidnya mungkin dikatakan fardu kifayah saja, atau membantu kita untuk mewujudkan fardu ainnya, itu membaca Al-Quran sesuai dengan apa kaidah. Jadi mereka, para sahabat belajar Al-Quran dari Nabi SAW. Jadi tidaklah mereka belajar, apa ketika mereka belajar 10 ayat dari Nabi SAW, lam yujawizuha. Mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut. Maksudnya tidak menambah. Ya, tidak tambah dulu. Ya, hatta sampai yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka pelajari apa yang ada pada 10 ayat tersebut dari ilmu dan amalan. Paham ini? Dari ilmu dan amalan. Bisa paham ya? Sambil mereka belajar lafadznya, mereka baca sesuai dengan apa yang turun kepada Nabi SAW, mereka hafalkan, ya. Kemudian mereka pahami maknanya dan mereka amalkan. Sehingga kesimpulannya fatqalu, mereka berkata fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari 3 hal sekaligus. Dalam satu waktu mereka mempelajari 3 hal sekaligus. Pertama belajar Al-Qur'an, yang kedua belajar ilmu, itu makna dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mereka belajar untuk mengamalkan Al-Quran sekaligus satu kalinya. Ya, dan itu metode mereka. Oleh karena itu mereka itu kalau sudah hafal Al-Baqarah, luar biasa. Ya, disebutkan itu seorang sahabat itu sampai tahunan menghafal surah Al-Baqarah. Bukan berarti mereka orang lemah hafalan atau tidak kuat hafalannya, tapi mereka menghafal itu ya perlahan-lahan sambil dipahami maknanya dan diamal. Maka beda kita, hafalannya 130 juz tapi amalannya ya nol, ya amalannya sedikit sekali. Ya, banyak ayat-ayat yang menyelisihi, ya menghantam kita sendiri. Mereka tidak seperti itu. Jadi kapan sudah tamat Al-Baqarah, oh luar biasa. Itu akan punya kedudukan itu di tengah mereka, karena pasti Al-Baqarah ini sudah terhafal, terpahami dan teramal. Karena metode belajarnya seperti itu. Ya, sekali lagi beda kita, apalagi banyak di antara kita menghafal dari waktu kecil. Ya, sampai sekarang belum ada usaha yang maksimal untuk memahami maknanya. Hafal sudah 30 juz, tapi usaha untuk memahami tafsir itu kurang, belum. Ya, belajar usul tafsir saja baru, ya kan? Nah, itu sudah gambaran kita. Jadi memang kita lama prosesnya, lama. Baik. Jadi kalau kita sudah ada hafalan, apalagi sudah 30 juz, kita usahakan bagaimana banyak membaca. Ya, banyak membaca. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, guys, tambahkan tak ya, tambahkan titik situ, Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim, ya rahimahullah. Syekhul Islam, pengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita pelajari ya di setiap malam Rabu. Di sini kalian. Wal adatu, kata Syekh, wal adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-ilmi at-tibbi wal hisabi wa la yastashrihuhu. Wal ada, dan kebiasaan manusia berjalan di tengah manusia. Itu tamna'u, ya, itu mencegah seorang ayyaqra qaumun kitaban. Jadi kebiasaan itu menghalangi kita, itu adanya satu kaum yang membaca satu buku, satu kitab pada satu bidang ilmu, fi fannin minal ilm, pada satu bidang ilmu. Ya, ini beliau contohkan tertib seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, wal hisab, dan ilmu matematika, ilmu hitung-hitung. Baik.
Paham ini? Wala yastashrihu. Kemudian mereka tidak minta penjelasan, mencari penjelasan. Istasyraha itu talabus syarh. Dan mereka tidak mencari penjelasan dari kitab dari apa yang mereka baca dari kitab tersebut. Terus mereka tanya, apa artinya ini? Ini di buku ini bilang begini, apa maksudnya? Ya ini ada organ namanya organ ini, di mana itu letaknya, apa fungsinya? Itu pasti mereka berusaha. Ya, mencari syarah, mencari penjelasan. Itu ilmu dunia. Ya, paham ini? Itu ilmu dunia. Kata Syekh, fakaifa bi kalamillahi ta'ala. Maka bagaimana lagi dengan Al-Qur'an, kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah miliki, pegang masing-masing 30 juz. Kata Syekh, alladhi huwa ismatuhum, yang mana Al-Qur'an ini adalah ismah, ya, sesuatu yang menjaga mereka, ya, penjagaan untuk mereka. Wa bihi najatuhum, dengannya lah mereka selamat. Taib dunia alam barzah akhirat wa sa'adatuhum, dengannya lah, maksudnya dengan mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya, mereka mendapatkan kebahagiaan dunia alam barzah akhirat. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum, dan dengan Al-Qur'an, dengan mereka pelajari dan amalkan Al-Qur'an, tegak ya agama dan dunia mereka. Apakah masuk akal? Ya, apakah pantas kita baca baru kita tidak istasyraha, tidak mencari syarah, mencari penjelasan, apa maknanya, apa artinya, ya, ya, apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Nah itu. Ya jangankan Al-Quran, ya kitab-kitab yang lain pasti orang bertanya. Coba lihat tuh belajar kitab Nahwu, kitab Sorot, ya, belajar kitab-kitab silsilah. Pasti antum tanya apa artinya ini, Ustaz, apa maknanya, apa ini kalamnya Syekh begini. Itu kalamnya ulama, kalam manusia, kalam makhluk. Kita minta penjelasan kepada ustaz-ustaz. Apa artinya? Jadi kenapa untuk kalamullah kita kurang? Ya, kita kurang. Ayat banyak sudah kita hafal, tapi kita tidak pernah tanya apa maknanya, tidak pernah berusaha ya memaksimalkan potensi kita untuk mempelajari tafsir. Nah ini menggugah akal kita, ya. Paham ini? Jadi kebiasaan manusia itu tidak masuk akal. Mereka baca satu buku, kemudian mereka tidak berusaha untuk memahami maknanya, minta penjelasan. Ya, itu buku ilmu dunia. Maka bagaimana lagi dengan Al-Qur'an, ya? Dengan Al-Qur'an. Baik. Maka kata Syekh, wa yajibu ala ahli ilmi, di satu sisi yang lain kata Syekh, wajib bagi ahlul ilm, khususnya ilmu tafsir, ya, ulama tafsir, wajib bagi mereka ayyubayyinuhu linnas, untuk menjelaskan Al-Qur'an tersebut kepada manusia. Jelaskan Al-Quran, jelaskan maknanya, jelaskan makna yang benar. Kalau ada yang keliru, gagal paham, salah paham, di ayat tersebut dijelaskan juga bagaimana kekeliruannya, apa yang benar. Ya, kelompok apa saja mungkin yang memahami seperti itu, supaya orang berhati-hati darinya. Ini jelaskan. Ya, wajib bagi mereka, wajib bagi mereka. Antariqil kitabati awil musyafah. Entah itu dengan metode kitabah, penulisan. Ya, mereka tidak ceramah, tapi mereka nulis misalnya tafsir, ya, nulis penjelasan tentang ayat ini, maknanya ini. Awil musyafah, atau dengan metode musyafah. Musyafah itu ini syafah ini bibir. Maksudnya apa? Dengan metode ceramah, penyampaian dengan lisan. Artinya musyafah. Paham ini? Jadi ajarkan misalnya mungkin dia tidak nulis, tidak punya dia buku tentang tafsir, tapi dia punya majelis. Ya, diajarkan muridnya tentang makna kalamullah. Baik. Apa dalilnya kenapa dia bilang wajib? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun. Sungguh Allah Subhanahu, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Apa janjinya? Latubayyinunnahu linnas. Kalian betul-betul akan menyampaikan, menjelaskannya, ya, menjelaskan Alkitab tersebut kepada manusia. Wala taktumunahu, dan kalian tidak menyembunyikannya. Kalian tidak menyembunyikannya. Paham ini? Tidak boleh disembunyi-sembunyi. Ya, apa dari Al-Quran, ya, makna dan kandungannya dijelaskan kepada manusia.
Wa tabyinul kitabi lin-nasi syamilun li tabyin alfadhihi wa ma'anihi. Dan menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia itu mencakup, melingkup, ya, menjelaskan lafaz-lafaznya. Coba lihat. Ya, lafaz-lafaznya itu tajwidnya, ya, qiraahnya dan seterusnya, wa ma'anihi dan makna-makna. Paham ini? Dan makna-maknanya. Fa yakunu tafsirul Qur'ani mimma akhadha Allahul ahda ala ahli ilmi bi bayani. Menjadilah tafsir Al-Qur'an ini dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji atas ahlul ilm untuk mereka menjelaskannya kepada manusia. Berarti hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Sudah berjanji, diambil janji. Mereka betul-betul akan menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikan. Jadi hukumnya wajib. Wal gharadu min ta'allumi tafsir, dan tujuan utama dari mempelajari tafsir huwa al-wusulu ila al-ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah. Itu agar kita bisa sampai meraih ghayat al-hamidah, puncak-puncak yang sangat terpuji, wa thamarat dan buah-buah yang sangat mulia. Wahya apa itu? At-tasdiqu bi akhbarihi. Dan kita mempelajari makna dan kandungan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, ya kita bisa membenarkan, ya, meyakini khabar-khabar yang datang dalam Al-Qur'an. Paham ini? Ceritakan tentang surga dan neraka, tentang adanya hari kiamat, tentang takdir dan seterusnya, itu harus kita benarkan. Ya, paham ini? Tidak bisa kita tolak. Tentang malaikat, tentang jin, ya ada jin, ya tidak boleh kita tolak. Tentang adab kubur, ya, jadi kisah Fir'aun, an-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, neraka dipampangkan di hadapan mereka ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan sore, pagi dan petang. Itu di mana itu? Dalam alam kubur. Ya, dan seperti orang-orang Mu'tazilah mengingkari akan adanya adab kubur dengan alasan tidak masuk akal. Mu'tazilah itu orang-orang aklanium, ya, aklanium. Yang lebih mendahulukan akalnya daripada nas. Baik. Itu yang pertama, kita benarkan khabar-khabar. Jadi kita dapat cerita-cerita itu asli semua itu, ya. Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, ya, kisah Nabi Khidir, ya, paham ini? Itu asli semua itu. Paham, ya? Kisah seorang lelaki yang diwafatkan 100 tahun. Bayangkan, ya, 100 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keledainya sudah hancur, tulang menjadi tulang belulang. Ya. Tapi makanannya belum berubah. Kalau kita makanan satu malam, satu hari, satu malam sudah basi, mungkin 2 hari sudah basi, tidak berubah. Ya, kemudian Allah nampakkan, ya, bagaimana Allah susun kembali tulang belulang keledainya, ya, kemudian dibalut dengan daging dari depan mata. Bayangkan. Itu kita pahami, itu kita benarkan, kita yakini. Itu menambah keimanan kita. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, paham, ya? Mau dibakar oleh kaumnya, paham ini? Tidak mempan. Itu diyakini. Amin. Itu mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh ambil burung, tangkap burung, dicincang-cincang, kemudian taruh di bukit, gunung, kemudian suruh panggil. Satu kali panggil langsung jadi, terkumpul kembali, ya, hidup kembali. Paham ini? Sempurna. Tidak ada ini sayapku, baru kita pasang satu, tidak ada seperti itu. Semua sempurna. Berterbang, panggil terbang. Ya'tina kasa'yan. Paham ini? Burung-burung yang kamu sudah cincang tadi, kau letakkan terpisah-pisah, tercampur di gunung-gunung, kau panggil satu kali, ya'tina kasa'yan. Mereka akan datang kepadamu dengan cepat, dengan segera. Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq, Al-Khaliq. Paham ini? Itu yang begitu-begitu itu kita benarkan, kita pahami supaya kita benarkan. Wal intifa'u bima biha, dan mengambil manfaat, ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tentunya ini nanti kita paham, mengerti maknanya, baru kita bisa mendapatkan manfaat. Baik, kita bisa kembali ke khabar, ya, dengan khabar-khabar tersebut kita mengambil ibrah, pelajaran dari berita-berita, cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an.
Ya, jadi kalau kita sebagai seorang ayah, kita mau cerita ke anak-anak kita, tidak ada bahan, baca Al-Quran aja. Mau kisah apa? Ya, kisah Doraemon ya, kisah Dragon Ball, kisah bukan. Ya, kisah-kisah fiktif. Ya, cerita-cerita kekafiran. Ya, ada selain Allah, ada kecil lagi, gondol lagi, yang menguasai api, penguasa api, pengendali api. Omong kosong. Ya, gondol, botak. Ya, ada tanda panahnya. Ya, itu kan hancur generasi kita kan, dari kecil sudah. Nanti jangan sampai dia kebakaran, nanti yang dipanggil si gundul itu. Dan si gundul pengendali api. Wah, ini bisa dia kasih mati api yang bakar rumah saya. Ini bisa bahaya. Baik. Jadi ambil manfaat. Wa tatbiqu ahkami ala al-wajhi alladhi aradahullah. Ini juga yang sudah diisyaratkan tadi, itu menerapkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, jadi jangan serta-merta langsung diamalkan begitu, paham-pahamnya kita sendiri, dari kantong kita sendiri, kemudian kita amalkan. Oh, tidak, kasih cocok dulu, benar tak paham kita. Ya, dengan apa yang dipahami oleh para ulama terdahulu. Paham ini? Benarkah cara kita mengamalkan Al-Quran? Jangan sampai salah-salah. Ya, seperti yang kita sering ulangi, bahwasanya sebagian manusia keliru dalam memahami Al-Quran, maka jangan tanya lagi, ya bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran. Paham ya? Sampai-sampai ada kelompok namanya Quraniyun. Ya. Ya, hanya berpegang dengan Al-Quran. Ingkarus sunnah. Ya, menolak sunnah Nabi SAW. Padahal dalam Al-Quran banyaknya ayat itu yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau menerima sunnah. Ini kan, ya, penyesatan ini. Ya, dia tampil di tengah manusia, membawa nama Al-Quran, membawa ya label Al-Quran. Kami ini orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran. Kemudian ternyata dalamnya busuk. Ya, dalamnya busuk. Itu apa? Mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengerikan ya, mengerikan. Baik. Liya'budallaha biha ala basiratin. Agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ya, bisa juga liya'badallahu, bisa terserah. Agar Allah diibadahi dengan hukum-hukum tersebut ya di atas ilmu. Lanjut. Ya, selesai ini. Sekarang al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Qur'an. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. رحمه الله تعالى الواجب على المسلم في تفسير القرآن الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر يشعر atau ayush'ara juga bisa. Ayush'ara nafsahu. يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتقين متكبرين. Ya, jadi antum santri itu minimal sebulan sekali itu harus khotam. Ya, jadi satu hari satu juz itu jadikan program harian.
Jadi kita lancar mengaji, bagus mengaji. Tapi karena kita jarang mengaji, karena baca ayat-ayat yang jarang kita baca, ya. Padahal kita asalnya lancar mengaji, sudah tamat, Iqra tamat. Jadi karena kita jarang mengaji, jarang membaca Al-Quran, maka itu biasa. Itu saya minimal sebulan sekali. Ya, apalagi bulan Ramadan kemarin tidak tamat, ini bahaya sekali. Ya, itu beda ya. Dan seringnya antum khotam itu mempermudah antum menghafal Quran. Itu sudah dibuktikan sama orang. Ya, itu di antara sebab. Ya, rajin mengaji terus. Kalau orang awam bilang tadarrus ya, baca Al-Baqarah juz 1, juz 2 sampai juz 30, balik lagi juz 1. Ya. Buktikan, kalau tidak percaya buktikan. Itu akan memperlancar. Paham ini? Apalagi ada guru misalnya bisa tuntun kita, misalnya minimal dengar, kita baca dia dengar. Ya, dia hafal Quran, bagus mungkin. Ya, kita baca saja di depannya. Kalau dia salah baca, panjang pendek keliru, kita diingat. Itu Masya Allah, pengaruhnya bagus sekali. Ya, sehingga ada ayat-ayat seperti ini kita tidak kaku, tidak. Dan ini banyak ya, sudah banyak sekali. Bahkan ada yang hafal Quran salah baca. Ya, pernah di tahun lalu dars sama, pelajaran yang sama. Baik, ada teman kita sudah hafal Quran tapi salah baca ayat. Berarti jarang meroja. Baik. Selanjutnya pembahasan baru al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Quran. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Ini jenjang luar biasa ya. Ini sudah penafsir ya, mufassir yang menafsirkan Al-Quran. Syekh rahimahullah, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Quran ay yush'ira nafsahu hina yufassiru al-Qur'ana bi annahu mutarjibun 'anillahi ta'ala shahidun 'alaihi bima arada min kalamihi fa yakunu mu'azziman li hadhihi ash-shahadati khaifan min an yaqula 'ala Allah bila 'ilm fa yaqau fima harrama Allah wa yukhza bidzalika yawm al-qiyamah. Yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran ay yush'ira nafsahu. Ya. Dia menjadikan dirinya sadar. Ya, paham ini? Ketika dia menafsirkan Al-Quran, bahwasanya dia adalah mutarjimun anillah. Dia jadikan dirinya sadar. Ya, bahwasanya dia ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia itu mutarjimun anillah, menerjemahkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalamullah, ucapannya Allah. Dia jelaskan kepada manusia. Berarti dia harus sadarkan dirinya. Ya. Jadikan dirinya sadar bahwasanya ini kamu posisimu ini bukan posisi sembarangan. Ya, kamu sedang menerjemahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang kedua syahid, ya. Sebagai saksi atas apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan kalamnya tersebut. Saksi, kamu bersaksi misalnya itu yang Allah inginkan dari firman. Bayangkan ini berat. Jadi harus dia yush'ir nafsa, dia harus jadikan dirinya sadar. Jangan dia ghaflah. Ya. Mau ngalor ngidul itu banyak sekali ya, tapi pernah itu dalam ya bimbingan umroh saja, ya. Itu ada saja orang-orang syariah ya. Yang paham ini membahas ya. Baik, ayat tidak nyambung dan seterusnya, pembahasan yang orang sedang umroh dikasih materi begitu. Apa hubungannya? Ya. Baik. Sebaran menafsirkan, menjelaskan tentang ya firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang al-asma wa sifat. Ya, antum belajar pelajaran akidah kan? Antum lihat bagaimana ya kelancangan ahlul bid'ah terhadap kalamullah. Allah sendiri bilang Allah punya tangan, dia bilang tangan bukan tangan, tapi al-quwwah, kekuatan, kekuasaan. Ini kamu bagaimana caranya? Ini kan lancang sekali. Ya, Allah tetapkan sifat untuk dirinya, dia pergi tolak. Siapa kamu? Paham ini? Bisa paham ya? Itu antum kalau bisa konekkan pembahasan ini dengan apa yang kalian pelajari kita pakai, luar biasa. Kelancangan ahlul bid'ah. Paham ini? Dalam ya menafsirkan Al-Quran. Baik. Dan itu sumber pokoknya dalam penetapan al-asma wa sifat itu ayat Al-Quran. Baru sunnah Nabi SAW. Karena semuanya tauqifiyah.
Ya, penetapan nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Itu harus di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita tetapkan ini nama untuk Allah, ini sifat untuk Allah. Paham ini? Nah, data mereka Allah sudah jelaskan, Allah sudah tetapkan, Nabi juga sudah tetapkan. Paham ini? Mereka tolak. Betapa banyak dalil tentang penetapan Allah Maha Tinggi di atas. Datang orang-orang ya menyimpang bilang Allah di mana-mana, ya kan? Itu kan diantara ayat yang dipakai menetapkan itu kan ayat-ayat Al-Quran. Berarti kamu sudah menafsirkan Al-Quran ala ghairi muradillah. Di atas sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Allah punya nama Al-Ali, Al-A'la. Datang kamu bilang Allah di mana-mana, enggak mau kau bilang Allah Maha Tinggi di atas. Oh, ini susahnya ini orang. Ya, bukan sekedar ayat menjelaskan, bahkan Allah namanya Al-Ali, Al-A'la. Ya, datang kamu tidak mau tetapkan Allah Maha Tinggi, itu lancar sekali, ya, luar biasa. Baik. Sehingga kalau dia sudah bisa sadarkan dirinya dia adalah mutarjimun anillah, dia syahid, dia saksi atas apa yang Allah inginkan dari kalamnya, fayakunu mu'azziman li hadhihi syahada. Jadilah dia mu'azziman, ya mengagungkan betul persaksiannya. Kita menafsirkan betul-betul takutnya. Paham ini? Khaifan, betul-betul khawatir, takut. Ya, jangan sampai ayyakula 'ala Allah bila ilm. Ya, sampai dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini yang paling mengerikan. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Betapa banyak kerusakan yang muncul. Ya, dari kekufuran, kesyirikan, bid'ah, ya, maksiat dan yang lainnya ini karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini berputar di dosa-dosa yang paling besar. Kekafiran, kesyirikan, bid'ah dan seterusnya, di sini putaran. Ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Piti-piti. Ya, piti kanak-kanak. Bisa paham ya? Baik. Ya, antum mungkin senyum-senyum, tapi kalau antum lihat kelancangannya itu luar biasa. Hadis palsu dijual, digambar-gambarkan di medsos, di mana, di potongan-potongan reels dan seterusnya. Itu naudzubillah, menyesatkan umat. Ya, menyesatkan umat. Ya, Nabi bilang begini, ya begini, belum lagi khurafat, kisah-kisah palsu. Ya, dibikin orang-orang sufi. Wah, mengerikan. Ya, khususnya tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa isyaratkan kemarin bahwasanya mereka itu di antara metodenya supaya orang tidak paham, ya, ayat-ayat Al-Quran mereka kasih doktrin ini itu baru kulit-kulitnya. Ya, atau ada guru yang paham itu yang makna intinya Al-Quran. Jadi kita ini masih di level syariat kalau mereka. Ya, belum makrifat, belum ini. Masih level-level kulit-kulit. Masih sholat kata? Oh iya, masih sholat. Saya sudah tidak sholat. Nah, jadi hancur memang. Ya. Itu bayangkan itu. Itu dalil kewajiban sholat pokoknya ada dalam Al-Quran. Paham ini? Wa aqimus shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Nah, datang dia, ya. Dia bilang saya sudah tidak sholat. Tidak wajib sholat atas diri. Baik. Jadi dia betul-betul khawatir ya, jangan sampai berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Fayaqau fi ma harrama Allah. Sehingga dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Padahal ini posisi apa? Menafsirkan Al-Quran. Bisa orang yang terjatuh, bisa. Bisa hancur orang, bisa. Baik. Fayukhza bidzalika yaumal qiyamah. Nah, dengannya nanti pada hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan. Paham ini? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Innama harrama rabbiya." Innama harrama rabbiya. Di fathah. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi, wal isma wal baghya bighairil haq, dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Yang kedua, yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, perkara yang ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ilmu tentangnya. Ma lam yunazzil bihi sultana ini jangan dikira berarti ada kesyirikan yang ada ilmunya. Ya. Ini namanya sifatun kasyifah. Ini sifat yang menyingkap hakikat kesyirikan. Bahwasanya itu tidak akan kau dapat dalam Al-Quran, dalam Sunnah yang mendukung kesyirikan dalam bentuk apapun. Tidak akan pernah. Karena Allah tidak pernah turunkan. Tidak ada sedikit biar sepotong dalil pun. Tidak ada.
Jadi kapan ayat Al-Quran dipakai untuk mendalili kesyirikan dan seterusnya, itu pasti jelas itu telah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini yang paling besar, yang terakhir, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, dan engkau berucap atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ini disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ini berurut ya. Jadi al-fawahish dulu, kemudian al-itsma wal baghi, kemudian kesyirikan, baru al-qaulu 'ala Allahi bila ilm. Kenapa ini terakhir ini yang paling hebat, paling besar? Coba lihat. Ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini mendasari banyak pelanggaran, banyak dosa, bahkan dosa-dosa besar, kesyirikan, kekufuran, bid'ah di sini. Ya, di sini. Coba misalnya jelas diharamkan oleh Allah. Dia pergi bilang ini halal. Siapa yang halalkan? Menghalalkan perkara yang jelas haramnya. Ya. Ini masuk kategori kekafiran kan? Ya. Kesyirikan misalnya. Wali-wali, orang-orang soleh. Betul, kita wajib memuliakan mereka pada tempatnya. Tapi dia bilang ada bentuk pemuliaan kita harus begini, datang ke kuburannya meminta. Itu mana ilmunya? Ya, apalagi sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada Islam, sandarkan kepada agama. Mana ilmunya? Mana dalilmu? Paham ini? Nah, itu diajak kan? Itu ramai terus kuburan. Ya. Siapa orang Jawa sih? Ada orang Jawa sih. Ya. Tanya itu kuburan Wali Songo itu di sana. Ya. Sunyi enggak? Sunyi. Oh, kok di belakang ya? Kuburan Wali Songo. Ramai atau sunyi? Ramai. Itu ramai. Kenapa? Itu ada orang-orang yang berucap ya, tanpa ilmu. Apalagi dia menyandarkan kepada syariat Islam dan seterusnya. Paham ya? Baik. Kemudian kata Syekh dari selanjutnya, wa qala ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah. Ini syahid. Dan nanti pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang kadzabu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Ya? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan lihat mereka wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka akan menghitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ya, bukankah di neraka jahanam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong? Ini ahlul batil, mengerikan ya maksudnya. Coba lihat orang Syiah. Al-Quran kita dia bilang Quran. Berarti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Apa itu? Waraditu lakum al-Islam dinan. Bagaimana itu ayat? Ya, Allah sudah bilang hari ini telah kusempurnakan dan seterusnya. Kau bilang masih kurang. Kurangnya tidak sedikit ya, 10 juz. Berarti 10 juz ini dia bikin-bikin baru dia sandarkan kepada Allah. Kalian yakin gini kan? Jangan sampai kalian percaya Syiah. Al-Quran kita berapa juz? 30. Berarti 10 yang dipunyai orang Syiah dari mana? Tidak tahu. Yang jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kalian lihat. Kan mereka bilang kita kurang. Ya mereka punya 10 juz. Ya sebenarnya urusanmu. Ya. Dan 10 juz itu ketika mereka katakan ini firman Allah, berarti mereka telah berdusta. Na'udzubillah. Jadi itu kalian semakin kali itu ya kesesatannya orang-orang Syiah Rafidhah. Ini anak busuk. Ya, banyak sekali mengerikan. Kuburiyun dan seterusnya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Baik. Jadi ini tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Insyaallah ini pembahasan akan semakin lengkap ketika kita menjelaskan al-marji, ya maraji, ya, sumber rujukan utama dalam menafsirkan Al-Quran. Kita sudah jelas tadi, kita tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran, ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Bisa paham ini?
kita harus mengagungkan. Ya. Baik, ya, perkara ini ya, takut jangan sampai kita nanti di hari kiamat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah materi di hari Senin kita masuk al-marji fi tafsir Al-Qur'an. Ya, marji ini isim makan, raja'a yarji'u. Ain fi'ilnya dikasrah jadi maf'ilun, mif'alun, ya. Maf'il bukan maf'al. Marji itu tempat kembali. Isim makan, tempat rujukan, ya. Kita mau kembali menafsirkan Al-Qur'an, bagaimana cara kita? Kembali ke siapa? Ucapannya guru kah? Ucapannya kiai atau apa? Nanti akan dijelaskan ya. Kemana kita harus kembali dalam menafsirkan Al-Quran. Kita cukup dulu. Sudah jam 9. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.